Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas penganggaran perusahaan D012 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai anggaran UMKM Cilok Umi. Berikut ini adalah anggota kelompok 4 dengan saya sendiri, Safti Widaning Andini dengan NPM 008, Farida Galusa Firani dengan NPM 013, Irma Sulistiawati dengan NPM 027, dan Ricky Rido Ronaldo dengan NPM 447. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil UMKM dengan nama usaha Cilok Umi, tahun berdiri 2020, berlokasikan di Jalan Raya Pandugo nomor 84 Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Target pasar dari Cilok ini yaitu anak-anak hingga dewasa. Metode garis tren tangan bebas. Di sini diketahui data per kuartal dari tahun 2023 sampai 2025. Dan telah diketahui grafik penjualannya, dapat disimpulkan bahwa penjualan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan sedikit fluktuasi pada beberapa kuartal. Penjualan tertinggi terjadi pada kuartal ketiga tahun 2025 sebesar 207.720 biji, dan penjualan paling terkecil terjadi pada kuartal pertama tahun 2023 dengan penjualan sebesar 156.780 biji. Metode product moment. Pada penjualan tahun 2026 pada kuartal pertama ini diprediksikan mencapai 213.629 biji. Metode Least Square. Pada metode Least Square ini diramalkan bahwa pada tahun 2026 di kuartal pertama akan terjadi penjualan sebesar 212.464 biji. Penjualan ini lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan di tahun 2025 pada kuartal keempat dengan penjualan sebesar 202.410 biji dan mengalami peningkatan sebesar 10.054 biji, sehingga diperlukan kesiapan stok dan distribusi yang lebih besar di bulan Januari hingga Maret tahun 2026. Untuk harga jual dari produk ini diperkirakan tetap stabil di angka 500. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan volume penjualan yang diprediksi di tahun 2026 akan meningkat, namun strategi harga Cilok Umi ini tetap dipertahankan pada tingkat yang sama, yaitu Rp500 untuk menjaga daya saing dan stabilitas pasar. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2026 untuk unit yang akan terjual sebanyak 212.464 unit dengan harga Rp500 dengan persentase kuartal 1 juga kuartal 2 sebesar 20%, kuartal 3 25% juga kuartal keempat 35%. Selanjutnya, kita masuk pada anggaran penjualan di tahun 2026 per 31 Desember diprediksikan akan mencapai akumulasi total sebesar Rp106.232.000 untuk penjualan sebesar 212.464 unit di akhir tahunnya. Kesimpulan dari anggaran penjualan yaitu berdasarkan analisis tren menggunakan metode Least Square, penjualan Cilok Umi diproyeksikan terus meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 3.480 per periodenya. Untuk tahun 2026, Cilok Umi menetapkan target penjualan total sebesar 212.464 unit dengan harga yang tetap, sehingga estimasi total pendapatan mencapai Rp106.232.000. Meningkatnya volume penjualan tertinggi diperkirakan pada periode keempat. Cilok Umi perlu memperkuat strategi operasional melalui peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan stok, dan juga efisiensi distribusi. Kita masuk pada penyusunan anggaran produksi selama 1 tahun. Yang pertama yaitu persediaan rata-rata yang mendapatkan hasil sebanyak 4.426 unit dengan rumus perhitungan perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan dibagi persediaan rata-rata. Kedua yaitu persediaan akhir
yang mendapatkan hasil sebanyak 8.173 unit dengan rumus perhitungan persediaan rata-rata sama dengan persediaan akhir ditambah persediaan awal dibagi 2. Yang ketiga yaitu tingkat produksi selama 1 tahun dengan mendapatkan hasil sebanyak 203.611 unit dengan rumus perhitungan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Kita masuk pada kebijakan persediaan akhir sebesar 20% untuk rencana penjualan di kuartal berikutnya. Produksi selama 1 tahun berjumlah 203.611 unit dengan rincian kuartal 1 sejumlah 33.665 unit, kuartal 2 42.493 unit, kuartal ketiga 55.241 unit, dan juga kuartal keempat yaitu 71.913 unit. Jadi kesimpulan anggaran produksi yaitu untuk mendukung rencana penjualan dan menjaga ketersediaan barang, Cilak Umi menetapkan kebijakan persediaan akhir sebesar 20% dari rencana penjualan kuartal berikutnya. Berdasarkan total rencana penjualan tahun sebanyak 212.464 unit serta perhitungan persediaan awal dan akhir, ditetapkan bahwa total volume produksi sebesar 1 tahun ini harus mencapai 203.611 unit, sehingga ketika terjadi puncak penjualan di tahun keempat sebesar 71.913 unit, Cilak Umi dapat memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai anggaran bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Setiap bahan mentah memiliki jumlah kebutuhan dan biaya persatuan yang berbeda. Misalnya, tepung terigu membutuhkan 6 kg dengan biaya 60.000, tepung tapioka 8 kg sebesar 96.000, telur 8 butir sebesar 16.000, dan diisi air ulang 19 liter sebesar 5.000. Data ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung total kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Selanjutnya adalah anggaran bahan mentah untuk tepung terigu. Total kebutuhan tepung terigu selama tahun 2026 untuk memproduksi 212.464 unit adalah sebesar 637 kg. Setelah memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir, jumlah tepung yang harus dibeli tetap sebesar 637 kg dengan harga 10.000 per kilogram. Maka total biaya pembelian tepung terigu adalah senilai 6.309.314.000. Berikutnya adalah anggaran bahan mentah untuk tepung tapioka. Total kebutuhan tepung tapioka selama tahun 2006 untuk produksi 212.464 unit adalah sebesar 824 kg. Setelah memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir, jumlah yang harus dibeli juga sebanyak 824 kg dengan harga 12.000 per kilogram. Maka total biaya pembelian tepung tapioka adalah senilai 9.890.938 rupiah. Selanjutnya adalah anggaran bahan mentah untuk telur. Total kebutuhan telur selama tahun 2006 untuk produksi adalah 212.464 unit adalah sebanyak 841 butir. Setelah memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir, jumlah telur yang perlu dibeli juga sebanyak 841 butir dengan harga 2.000 per butir. Maka total biaya pembelian telur sebesar 1.682.484 rupiah. Selain bahan utama, air juga menjadi bahan pendukung dalam proses produksi. Total kebutuhan air selama tahun 2006 untuk produksi 212.464 unit adalah sebanyak 1.998 liter. Setelah memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir, jumlah yang harus dibeli tetap sebanyak 1.998 liter dengan harga 264 per liter. Maka total biaya pembelian air adalah 525.776 rupiah. Jika seluruh bahan mentah dijumlahkan, maka total anggaran bahan mentah untuk produksi Cilak Umi selama tahun 2006 adalah sebesar 18.408.512.
Biaya terbesar berasal dari tepung tapioka sebesar 9.389.938. Kemudian tepung terigu 6.309.314. Telur 1.682.484. Dan yang paling kecil adalah air sebesar 525.776. Sebagai kesimpulan, anggaran bahan mentah disusun berdasarkan kebutuhan bahan baku untuk mendukung rencana produksi selama 2006 dengan tetap mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir. Setiap bahan mentah memiliki kebutuhan dan biaya yang berbeda sesuai dengan jumlah produksi yang direncanakan. Dari perhitungan tersebut, total anggaran bahan mentah yang dibutuhkan adalah sebesar 18.408.512. Perencanaan anggaran ini penting agar ketersediaan bahan baku tetap terjaga dan proses produksi dapat berjalan dengan lancar sesuai target. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja. Berdasarkan anggaran tenaga kerja tahun 2025, total produksi yang direncanakan adalah 203.611 unit dengan standar waktu kerja 1,5 jam per unit, sehingga total kebutuhan tenaga kerja langsung mencapai 305.417 jam kerja dengan upah tenaga kerja sebesar Rp800 per jam. Maka total anggaran biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan selama tahun 2025 adalah 244 juta sekian rupiah. Kebutuhan tenaga kerja ini meningkat setiap kuartalnya seiring dengan meningkatnya jumlah produksi yang direncanakan. Kita bisa melihat ada peningkatan produksi pada kuartal 1 hingga kuartal 4 hingga menyebabkan peningkatan juga pada biaya tenaga kerja langsung yang mulanya 40 juta hingga pada kuartal 4 menjadi sebesar 86 juta. Selanjutnya adalah anggaran BOP. Berdasarkan perhitungan BOP, total biaya overhead yang dianggarkan sebesar 1.185.000 sekian rupiah yang terdiri dari biaya bahan baku penolong seperti bumbu, lalu biaya penyusutan aset seperti kompor gas, lalu juga kulkas, dan juga biaya listrik dan air. Dari total biaya tersebut, kita bisa menghitung tarif BOP berdasarkan JKTL sehingga diperoleh tarif BOP sebesar Rp4 per JKTL. Tarif ini digunakan sebagai dasar untuk membebankan biaya overhead pabrik ke dalam proses produksi. Nah, berikut adalah cara perhitungan tarif BOP berdasarkan dengan JKTL-nya per kuartal. Kita bisa lihat bahwa tarif BOP-nya yaitu Rp4 dikalikan dengan kebutuhan JKTL sehingga didapatkanlah anggaran overhead pada tahun 2025 sebesar 1.185.000 sekian rupiah. Kesimpulan dari anggaran tenaga kerja dan BOP, anggaran tenaga kerja disusun berdasarkan rencana produksi dan standar waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit produk. Dengan perencanaan ini, kebutuhan tenaga kerja dan biaya produksi dapat dihitung secara lebih terstruktur dan menyesuaikan dengan peningkatan jumlah produksi di setiap kuartalnya. Lalu, kesimpulan dari seluruh anggaran yang ada pada UMKM Cilok Umi ini, yaitu UMKM Cilok Umi ini mengalami tren penjualan yang meningkat sehingga disusun perencanaan anggaran yang terintegrasi antara penjualan produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Target penjualan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 212.464 unit dengan pendapatan sebesar 106 juta sekian, sehingga diperlukan produksi yang cukup serta pengelolaan persediaan yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, dialokasikanlah anggaran bahan mentah, tenaga kerja, dan overhead secara terstruktur agar proses produksi berjalan dengan lancar. Dengan perencanaan ini, usaha UMKM Cilok Umi ini diharapkan mampu memenuhi permintaan pasar secara efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.